Salam puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan kepada teman-teman di COF Teologi karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan tentang pembelajaran dalam buku Richard J. Foster. Dan juga perkenalkan, nama saya Yosafat Asdoherta. Saya berasal dari Kalimantan Tengah. Saya mahasiswa Prodi Teologi angkatan 2018 dan sekarang saya berada di semester 6. Hari ini kita akan belajar mengenai jalan-jalan menuju penyembahan, tentu dalam judul besarnya yaitu disiplin penyembahan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Hari ini kami akan belajar mengenai jalan-jalan menuju penyembahan. Kiranya pembelajaran hari ini tertanam di hati kami yang subur sehingga berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Disiplin penyembahan, jika kita menonton video-video atau mengikuti Take a Rest bersama Ibu Ivon, kita akan melihat bahwa penyembahan adalah suatu cara kita supaya kita terarah hidup untuk bertindak dan hidup di hadapan Allah sehingga Allah mengubah hidup kita. Nah, untuk Allah mengubah hidup kita, tentu kita juga melakukan action, yaitu penyembahan. Ternyata penyembahan ini dalam luasnya cara kita untuk datang pada Tuhan dalam penyembahan, Richard J. Foster memberikan beberapa jalan-jalan menuju penyembahan, dan kita akan mempelajari hal ini satu persatu. Yang pertama, meredam semua kegiatan manusiawi. Bagaimana sih meredam kegiatan manusiawi ini? Contohnya itu ketika kita dalam suatu ibadah, dalam liturgi penyembahan, bagian penyembahannya setelah pujian-pujian, kita pasti dalam penyembahan yang benar-benar serius kepada Tuhan, kita pasti tidak memikirkan kegiatan-kegiatan manusiawi kita. Kita pasti tidak memikirkan atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan penyembahan. Misalkan sambil penyembahan, haleluya, haleluya, halo. Nah, itu bukan penyembahan, itu angkat telepon sambil penyembahan. Itu bukan penyembahan yang sebenarnya. Atau mungkin ngerjain tugas sambil penyembahan, itu bukan sikap penyembahan yang benar. Nah, ternyata juga teman-teman, ketika kita meredam semua kegiatan manusiawi atau sikap sungguh-sungguh dalam menyembah, bukan mengosongkan hati dan pikiran dan tidak menyimpannya dalam firman Tuhan, tapi mengosongkan kegiatan kita atau pikiran kita, tapi diisi dengan roh, sehingga roh Allah leluasa dalam hidup kita bekerja, sehingga dalam kegiatan sehari-hari kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa meredam semua kegiatan manusiawi itu adalah menyangkal diri, berserah kepada Tuhan dalam pimpinan Tuhan tentunya, dan melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentu dalam hal ini susah, tidak mudah, tapi kita harus, supaya kita bisa mampu melakukannya, kita harus memahami esensi dari menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus. Ketika Kristus menjadi guru kita, tentu Dia yang memimpin kita, menuntun kita menuju ke arah jalan yang benar, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, dalam kegiatan sehari-hari kita, bagaimana cara kita mengikuti Yesus? Tentu melakukan semua tindakannya. Dan ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita tanya Tuhan dulu, Tuhan, bagaimana kegiatan hari ini? Bagaimana bla 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 bla. Dan kita pasti tentu menunggu jawaban Tuhan. Nah, terus bagaimana supaya kita mengetahui itu jawaban Tuhan? Itu kalau kita mengetahui jawaban Tuhan itu dari hati kita, dari hati kita, dari firman Tuhan, dari orang di sekitar kita, yang terutama itu dari hati kita. Kalau ketika kita baca firman Tuhan dan di dalam hati kita itu terasa menyentuh, terasa itu menegur, terasa itu mengajar, itu adalah suara Tuhan. Dan sebenarnya, dan Tuhan itu cerewet, mengutip dari quotes-nya Ibu Ivon, Tuhan itu cerewet sebenarnya. Cerewet dalam arti Dia mau terus berbicara dengan kita, hanya kitanya aja yang sudah kehilangan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, sehingga kita membedakan suara hati, suara batin dengan suara Allah.
Yang sebenarnya kalau Allah itu bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kita, roh Allah yang dalam hati kita, pasti kita akan mempercaya, oh ini pasti suara Tuhan, ini pasti Tuhan yang berbicara dan aku percaya itu. Nah, sehingga dalam arti meredam semua kegiatan manusiawi, kalau kita lihat di Roma pasal 8 ayat 4, itu adalah hidup dalam roh, hidup menurut roh. Hidup kita dipimpin oleh roh. Nah, seperti itu teman-teman. Meredam semua kegiatan manusiawi, tidak melakukan kegiatan keinginan daging. Kita fokus dalam melakukan penyembahan kepada Tuhan. Ingat, tidak melakukan kegiatan, meredam semua kegiatan manusia bukan berarti kita dalam kegiatan sehari-hari kita berdiam bersemedi, tidak, tapi melakukan segala kegiatan tapi benar-benar dituntun oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara tanya Tuhan tentunya. Dan kita harus menjaga hubungan kita supaya apa? Supaya kita peka terhadap suara Tuhan, supaya kita dekat dengan Tuhan tentunya. Nah, yang kedua adalah puji-pujian. Kalau kita lihat dalam Mazmur Daud, teman-teman, itu indah sekali. Daud paham betul bagaimana pentingnya puji-pujian kepada Tuhan. Dan Richard J. Foster menerangkan bahwa puji-pujian itu adalah salah satu jalan menuju penyembahan. Nah, dalam puji-pujian yang mutlak harus dilibatkan adalah perasaan. Jika pikiran yang dibesarkan dalam suatu penyembahan, tentu itu akan membuat penyembahan yang menyimpang. Terus bagaimana kita kan harus timbul pertanyaan. Terus bagaimana kita kan penyembah harus memberikan segenap hidup kita, hati, pikiran, perasaan kita. Nah, tidak mengikut sertakan pikiran itu maksudnya begini, pikiran yang traveling teman-teman. Maksudnya ketika kita penyembahan, pikiran kita jangan kesana kemari. Kita harus tertuju pada Tuhan. Makanya ketika kita penyembahan, kita tidak bisa hanyut dalam suatu penyembahan, karena terkadang pikiran kita kesana kemari, bisa mikir nasi belum matang, aduh lapar, atau pikiran-pikiran lain. Nah, tentu itu adalah hal yang tidak boleh teman-teman, tidak boleh dilakukan. Nah, hebatnya Tuhan Yesus, Dia mengaruniakan kepada kita karunia untuk berbahasa roh. Berbahasa roh ini apa? Dalam bahasa roh itu melampaui penyembahan oleh akal budi tetap dan membuat kita intim dengan Tuhan. Ketika kita melakukan penyembahan dengan bahasa roh, tentu pikiran kita tidak mengetahui bahasa apa ini. Nah, kalau orang mengendalikan pikirannya dalam suatu penyembahan, dia mengatakan, bahasa roh, bahasa apa itu? Bahasanya aneh. Nah, itu kan susah. Jadi bahasa roh itu diberikan Tuhan dengan cuma-cuma, yaitu karunia, dalam suatu karunia supaya kita intim dengan Tuhan. Itu menyentuh rohnya Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Nah, itu pentingnya Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berbahasa roh. Kalau kita bisa berbahasa roh, penyembahlah dengan bahasa roh itu. Jangan takut untuk berbahasa roh dalam suatu penyembahan. Bukan berarti dalam suatu masyarakat umum kita langsung bukan seperti itu, tapi seperti dalam firman Tuhan, kalau misalkan ada banyak orang yang tidak mengerti hal itu, kita bisa dalam hati kita bisa menyembah Tuhan dalam bahasa roh, dalam berdiam. Dan juga selain itu, kalau kita melihat pentingnya peran perasaan dalam penyembahan, kita bisa menemukan dengan menyanyi dan bermusik itu merupakan media bagaimana kita mengungkapkan perasaan. Nah, itu mendorong kita untuk kita dapat memuji-muji Tuhan, sehingga kita masuk dalam namanya penyembahan. Selain itu, jalan yang ketiga yaitu mempersembahkan tubuh. Kalau kita lihat mempersembahkan puji-pujian itu yaitu dengan bibir mulut, dan di sini diterangkan lagi bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh ini kalau kita lihat dalam konteks penyembahan, kalau kita melihat di kitab Perjanjian Lama, kita menemukan bagaimana Ayub bersujud menyembah Tuhan di pasal 1. Kita melihat bagaimana mereka orang-orang di Perjanjian Lama mengangkat tangan, melakukan penyembah Tuhan, bersujud, berlutut. Dan kalau kita di contoh dalam masa kini, kita melihat orang bisa mengangkat tangan, bertepuk tangan. Itu adalah sikap mempersembahkan tubuh. Nah, mempersembahkan tubuh ini juga harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Misalkan kita
sikap kita menyembah Tuhan dalam merendahkan diri. Tentu sikap kita yaitu sujud, berlutut. Tidak mungkin kita menyembah Tuhan mengatakan Tuhan Yesus baik sambil itu tidur atau dibilang Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Itu bukan penyembahan. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Sikap hati kita, tindakan kita harus sesuai dengan penyembahan. Begitu juga dengan penyembahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus juga memperlihatkan hidup kita sesuai dengan apa yang kita katakan pada Tuhan. Kita mengatakan Tuhan Yesus baik, hidup kita harus mencerminkan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita mengatakan Tuhan Yesus layak disembah, kita harus memperlihatkan hidup kita sebagai orang yang layak memberikan penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu adalah beberapa jalan-jalan menuju kepada penyembahan, yaitu yang pertama meredam semua kegiatan manusiawi, yaitu kedua dengan puji-pujian, dan yang ketiga mempersembahkan tubuh, menyucikan tubuh kita datang kepada Tuhan. Amin. Buat pembelajaran hari ini kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang sangat baik. Kami mau terus menyembah Engkau, entah itu dalam ibadah dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kiranya pelajaran hari ini masuk ke dalam hati dan pikiran kami sehingga berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami mampu menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari kepada orang di sekitar kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Selalu sertai kami ya Tuhan, karena kami sadar kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam.